Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan untuk yang beragama lain saya ucapkan selamat pagi, siang, dan malam ya. Ketemu lagi dengan Bu Farid ya. Nah, yang ini mungkin biasanya kan saya langsung cantumkan file saya di Classroom ya. Jadi karena kemarin banyak kendala yang bermacam-macam ya, ada yang tidak bisa download, tidak bisa buka, akhirnya saya masukkan ke YouTube saja ya. Sebagian besar kemarin juga sudah membuka lewat YouTube. Nah, ini artinya di sini bukan Bu Farid pengen jadi YouTuber, meskipun sebelumnya Bu Farid juga sudah punya channel YouTube itu ya. Oke. Tidak berniat untuk promosi loh ya. Oke. Yang pertama, saya berharap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Ibu berdoa untuk kalian semua, dan saya berharap juga kalian berdoa untuk ibu ya, untuk kesehatan ibu ya. Oke. Jadi kita saling mendoakan. Yang kedua, ini saya tidak bosan-bosan mengingatkan untuk daftar hadir tolong diisi ya. Sebelum pelajaran ada, pada saat pelajaran juga ada. Jadi supaya kalian tidak bosan ya diisi saja ya. Nanti kalau memang ada waktu, nanti saya kirim di form saja. Jadi kalian semua nanti tahu ya. Tolong ketua kelas nanti ya, di sini nanti saya kirim, nanti di-share di grup ya. Nanti tetap lewat di Google Classroom, tapi di forum ya. Jadi data siapa saja yang tidak pernah absen itu nanti muncul. Jadi kelihatan ya, nanti itu ada pengaruhnya terhadap nilai sikap otomatis ya. Oke, sekarang saya lanjutkan saja ya untuk menyingkat waktu ya ini. Jadi yang pertidaksamaan rasional ya, yang kemarin ya kita sudah selesai. Nah, sekarang untuk pertidaksamaan rasional di sini bentuk umumnya, yang untuk bentuk umum yang pertama ya, ini karena nanti ada yang kedua ya, ini bentuknya pecahan ya. Jadi fx per gx kurang dari sama dengan 0 atau fx per gx kurang dari 0 ya, fx per gx lebih dari 0 atau fx per gx lebih besar dari 0 ya. Jadi nanti ini ada 4 macam ya, tapi contohnya nanti kita gabungkan saja ya. Dan nanti kan sampean kan sudah tahu kalau ada sama dengannya berarti selangnya tertutup, kalau tidak ada sama dengannya berarti selangnya terbuka ya. Tapi ini agak beda. Nanti juga akan saya berikan trik untuk menentukan di garis bilangan ya, daerah positif negatifnya kemarin ternyata banyak salahnya di situ ya. Oke, saya kasih trik saja wis terpaksa ya. Yang penting saya sudah memberikan di awal konsepnya ya. Jadi nanti kalau kalian tetap tidak bisa menggunakan trik ya terpaksa harus menggunakan konsep awal ya. Oke. Berikutnya, nah, sifat-sifat pertidaksamaan rasional ya. Jika fx dan gx merupakan suatu fungsi dalam variabel x ya. Yang pertama, jika fx per gx lebih besar dari 0, maka fx-nya lebih besar dari 0, gx-nya juga lebih besar dari 0. Gx-nya tidak boleh sama dengan 0 karena gx di sini penyebut. Penyebut tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke. Dan seterusnya. Ini wis nanti. Jadi PowerPoint-nya nanti saya kirimkan juga sehingga nanti di sini akan lengkap kelihatan di sini. Oke, saya lanjutkan saja. Kalau dibaca nanti menghabiskan waktu ini ya. Oke. Langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional ya. Jadi yang pertama, buatlah ruas kanan pertidaksamaan rasional menjadi 0 ya. Langkahnya sebetulnya sama ya seperti kemarin ya. Yang kedua, buatlah ruas kiri pertidaksamaan rasional menjadi bentuk pecahan rasional. Artinya pecahan rasional itu ya berarti bentuknya fx per gx ya, tidak ada fx per gx dikurangi c atau yang apa itu berarti harus disederhanakan ya. Yang ketiga, tentukan nilai-nilai yang membuat pembilang bernilai 0 dan penyebut bernilai 0. Nah, berarti ini namanya pembuat nolnya atau biasanya disebut titik kritis namanya ya. Nah, oke. Yang keempat, tentukan nilai-nilai yang membuat ruas kiri terdefinisi, yaitu penyebut tidak sama dengan 0 ya. Ini. Jadi syaratnya berarti yang keempat ini penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Yang kelima, letakkan nilai-nilai pembuat 0 pembilang dan penyebut pada garis bilangan, kemudian tentukan tanda setiap interval yang terbentuk. Nah, ini nanti saya berikan triknya karena kemarin ya sudah mulai ketidaksamaan itu ya.
masih ada saja yang salah. Saya sendiri tidak tahu, padahal itu sudah cara yang termudah menurut Bu Farid ya. Akhirnya saya carikan lagi, ini ada triknya lagi. Ya mudah-mudahan kalian tidak semakin bingung ya, sehingga nanti tidak muncul dan saya bingung ya. Ini, oke. Yang terakhir, tentukan penyelesaian pertidaksamaan dengan menentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan sesuai dengan soal tersebut. Ya, oke. Contohnya sekarang. Ini contohnya nanti saya berikan 3 ya. Yang pertama, ini tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan X plus 1 dibagi dengan 2X min 3 lebih besar dari sama dengan 0. Ingat, ini menentukan ya. Lebih besar dari sama dengan 1 ya, maaf ya di sini. Oke. Kemudian bentuknya ini kan Fx per Gx. Nah, langkahnya ini yang harus diubah dulu ya. Langkah 1, ubah ruas kanan sama dengan 0. Kalau seandainya di sini sudah 0 ya berarti langsung kita cari pembuat nolnya saja ya. Kebetulan di sini saya buat dulu, di sini tidak sama dengan 0 sehingga nanti langkahnya satu persatu nanti kita kupas ya. Yang pertama, langkah 1, ubah ruas kanan menjadi sama dengan 0. Sehingga nanti 1 yang ada di ruas kanan ini kita pindahkan ke kiri, berarti jadi minus 1. Sehingga nanti bentuknya X plus 1 per 2X min 3 dikurangi 1 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita perhatikan, ruas kanannya sudah sama dengan 0, tetapi di sini bentuknya belum rasional. Artinya belum dalam bentuk Fx per Gx ya. Di sini kan masih Fx per Gx dikurangi dengan C ya. Sehingga nanti harus diselesaikan dulu. Langkah kedua berarti. Ubah ruas kiri menjadi pecahan rasional. Nah, supaya menjadi pecahan rasional berarti ini penyebutnya harus disamakan karena penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk pecahan itu tidak bisa diselesaikan jika penyebutnya tidak sama. Sehingga nanti kita samakan penyebutnya. Nah, jadi ini jadi 1 minus 1 itu sama dengan 2X min 3 dibagi 2X min 3. Jadi penyebutnya sama ya ini. Sehingga nanti ini tetap ya X plus 1 dikurangi. Nah, ini tadi kan angkanya minus 1 ya. 1 itu kan tidak perlu ditulis. Jadi ini kalau misalnya selain 1 ya berarti harus ditulis di depan sini. Ya, kali 2X min 3 dibagi dengan penyebutnya menjadi sama 2X min 3 lebih besar dari sama dengan 0. Oke, kita selesaikan. X plus 1 kemudian minus kali 2X berarti minus 2X, minus kali minus 3 berarti jadi positif 3. Oke, untuk penyebut tidak jadi masalah. Sekarang kita selesaikan. X min 2X berarti kan min X. 1 ditambah 3, 4. Penyebutnya tetap 2X min 3. Lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ini sudah rasional. Kalau sudah rasional berarti kita tentukan pembuat nolnya dulu. Nah, ini. Sehingga didapat pembuat 0 untuk pembilang. Saya kembalikan lagi pembilangnya tadi atau Fx-nya tadi kan min X plus 4. Penyebutnya 2X min 3. Ya, ini. Jadi untuk pembilangnya min X plus 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 4. Dari mana? Nah, ini tadi. Min X 4 di kanan. Kalau pindah ke kiri min 4. Jadi min X sama dengan minus 4. Kita bagi dengan negatif semua. Jadi X sama dengan 4. Sehingga nanti X-nya akan positif. Maka X-nya sama dengan 4. Oke. Yang kedua. Pembuat 0 penyebut dan syarat penyebut. Syarat penyebut itu kan tidak boleh sama dengan 0. Nah, penyebutnya tadi apa? Ini. 2X min 3. Berarti syaratnya 2X min 3 tidak boleh sama dengan 0. Jadi 2X tidak boleh sama dengan 3. Mengapa 3? Karena di kiri tadi minus 3. Ya, kalau pindah ke kanan berarti jadi 3. Sehingga X-nya tidak boleh sama dengan 3 per 2. Oke, kita tentukan dalam garis bilangan. Nah, sebelum ke garis bilangan, untuk ini saya berikan triknya ya. Ini. Trik menentukan tanda positif dan negatif pada garis bilangan. Yang pertama, tentukan tanda pada interval paling kanan dengan mengalihkan koefisien setiap variabel. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, tentukan tanda sebelah kirinya. Jadi kalau sudah yang sebelah kanan melangkah ke kiri ya. Nah, ketika melewati titik kritis atau pembuat 0 berasal dari faktor berpangkat ganjil, maka tandanya berubah. Kalau misalnya di awal tadi yang paling kanan tadi positif, maka kalau ketemu pangkatnya ganjil, maka di kiri akan berubah menjadi minus ya. Tapi ketika melewati titik kritis berasal dari faktor berpangkat genap,
maka tandanya tetap. Kalau pangkatnya genap, misalnya pangkat 2 ya, berarti kalau tadi jadi kalau tadi yang paling kanan itu didapatkan positif, kalau melangkah pangkatnya negatif ke kiri ya, maka bukan pangkatnya negatif ya, tapi pangkatnya genap, maka tandanya tetap. Jadi positif, kemudian setelah melangkah ke kiri itu tetap positif. Nah, untuk jelasnya ini ya. Oke. Nah, tadi sudah didapatkan ya bahwa pembuat 0 dari pembilangnya kan 4. Karena tadi di sini ada sama dengannya soalnya, maka selangnya di sini tertutup. Nah, untuk pembuat 0-nya ini tidak boleh tertutup meskipun di sini sama dengan, karena di sini tidak boleh sama dengan 0 ya. Syaratnya tadi untuk menyebutkan tidak boleh sama dengan 0 ya. Sehingga nanti di sini selangnya terbuka. Jadi diingat-ingat saja untuk syarat menyebut maka selangnya nanti selalu terbuka karena tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian perhatikan untuk menentukan daerahnya. Ini yang paling kanan ya di sini ya. Nah, sekarang perhatikan di sini paling kanan. Untuk paling kanan, nah kita kembali lagi ke depan. Nah, ini tadi yang didapat terakhir ya. Jadi sampai didapatkan bentuk pecahan rasional. Perhatikan koefisiennya. Di sini koefisiennya kan negatif ya untuk pembilangnya. Koefisien penyebutnya positif. Negatif kalau dibagi positif kan hasilnya negatif. Maka daerahnya nanti negatif yang sebelah kanan. Ya. Kemudian, Bu, bagaimana kalau misalnya didapatkan ternyata pembilangnya positif? Seandainya ya, ini ya, misalnya ini, tapi ini 0, misalnya ini 0, ya, ini sekedar contoh ya, ini misalnya 0, ini sebetulnya bukan bukan contoh yang kita maksudkan sekarang, ya, ini koefisiennya kan positif, yaitu positif 1, koefisien penyebutnya juga positif, ya, positif dibagi positif, berarti yang kanan positif, ya, ini sekedar contoh saja, padahal yang memenuhi yang ini ya, yaitu pecahan yang terakhir, pertidaksamaan pecahan yang terakhir. Jadi ingat ya, saya ulang lagi, ini negatif dibagi dengan positif untuk koefisien ya, maka hasilnya negatif. Sehingga nanti daerahnya negatif. Ini, oke. Bisa dipahami ya? Sekarang perhatikan, ini 4. 4 itu ternyata berasal dari pembilangnya. Ya, ini ya. Nah, pembuat 0 dari pembilangnya. Nah, sekarang perhatikan, min X plus 4, ini pangkatnya berapa? Pangkatnya kan 1. Kalau 1 berarti kan ganjil. Kalau ganjil berarti daerahnya berubah. Ini tadi ya, sebentar. Kalau pangkatnya ganjil, maka tandanya berubah. Ya, sehingga nanti awalnya kan positif, maka kalau sudah melewati nanti di sini akan berubah menjadi positif. Ya, berikutnya untuk 3/2, ya ini pembuat 0-nya 3/2, kembali lagi ke depan, ya. Nah, 3/2 itu ternyata dari penyebut ini kan. Nah, ini juga pangkatnya 1. Kalau 1 kan berarti ganjil. Kalau ganjil berarti berubah lagi. Kalau sudah positif berarti berubah jadi negatif. Nah, ini trik yang paling gampang menurut Bu Farid, ya. Ini. Nah, kemudian kita mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini yang diminta lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti daerahnya kan yang positif. Yang positif yang di tengah berarti daerah di antara. Berarti batas kiri, batas kanan. Batas kirinya 3/2, batas kanannya 4. Tengah-tengah X, tandanya selalu kurang dari. Tapi karena di sini selangnya tertutup, maka jadi kurang dari sama dengan. Kalau ditulis lengkap, maka jadinya seperti ini. X sedemikian hingga 3/2 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Dengan X elemen bilangan real. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2X plus 6 dibagi dengan X min 5 kurang dari sama dengan 0. Langkah pertama sama ya. Berarti 3-nya kita pindahkan ke kiri jadi minus 3. Ya, oke. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian langkah kedua, ubah ruas kiri menjadi pecahan rasional. Karena di sini belum rasional ya, maka ini nanti penyebutnya kan kita samakan ya. Ini bentuknya belum fx per gx ya. Jadi kita ubah saja jadi 2x plus 6 dikurangi 3 kali
penyebutnya. X min 5 dibagi dengan X min 5 kurang dari sama dengan 0. Jadi 2X plus 6, kemudian minus 3 kali X min 3X. Minus 3 kali minus 5 plus 15. Penyebutnya tetap. Ya. 2X dikurangi 3X min X. 6 ditambah 15 positif 21. Penyebutnya tetap. Ya. Jadi ini sudah menjadi pertidaksamaan pecahan rasional. Kalau sudah seperti ini, baru kita tentukan pembuat nolnya. Pembuat 0 untuk pembilang, jadi min X plus 21 sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 21. Ini yang pertama. Kemudian pembuat 0 penyebut dan syarat penyebut. Jadi penyebutnya tadi kan X min 5, jadi X min 5 tidak boleh sama dengan 0, jadi X tidak boleh sama dengan 5. Ya, oke. Lanjut. Sehingga nanti akan didapatkan garis bilangannya seperti ini, 5 di kiri ya, karena yang kecil, 21 di kanan. Nah, sekarang tinggal menentukan daerahnya positif, negatif, dan positifnya. Sekarang kembali lagi ke depan. Yang paling kanan, ya. Yang paling kanan, berarti ini nanti kita lihat koefisien dari pembilangnya, negatif, ya. Jadi koefisien dari variabel X-nya, ya. Kemudian koefisien dari variabel X penyebutnya positif 1. Minus 1 dibagi 1 berarti minus 1. Jadi yang kanan tadi daerahnya negatif. Ini negatif, ya. Kemudian lompat 21. Di sini pembuat nolnya 21. Berarti kita cari daerah yang di sini ya. Nah, 21 itu ternyata pembilangnya di sini ya. Min X plus 21. Min X plus 21 itu pangkatnya berapa? Pangkat 1 kan? Ya. Nah, kalau pangkat 1 berarti kan ganjil. Kalau ganjil berarti berubah tandanya. Kalau tadi di sini negatif, maka di sini akan berubah menjadi positif. Ya. Lagi tinggal 1, yaitu untuk pembuat nolnya 5. Untuk pembuat nolnya 5, nah itu ternyata miliknya penyebut tadi. Penyebutnya di sini, X min 5 ini juga pangkatnya 1. Kalau pangkatnya 1 berarti tandanya berubah. Nah, di sini positif berarti akan berubah menjadi negatif. Nah, gampang kan untuk triknya ya. Jadi sampean tidak usah menentukan, oh kalau di antara 5 dengan 21 angkanya berapa baru ditentukan satu-satu. Bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian memasukkan seperti itu, dimisalkan satu-satu, ya itu lebih bagus lagi. Itu sesuai dengan konsep dasarnya. Ya, oke. Sekarang yang diminta ternyata daerahnya yang kurang dari. Kalau kurang dari berarti kan yang negatif. Yang negatif di sini di kirinya 5 dan di kanannya 21. Sehingga penyelesaiannya X kurang dari 5, karena ini ya tanda panahnya kan ke kiri. Kita pindahkan saja tanda panahnya. Atau X ini 21, langsung dimasukkan. Tanda panahnya kemana? Ke kanan. Nah, sudah pindahkan saja. Karena selangnya di sini tertutup, maka ini ada sama dengannya. Terus ini mungkin tadi ya, Bu, kenapa 5 di situ selangnya terbuka? Ingat, 5 itu adalah pembuat 0 dari penyebut. Ya, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi nanti selangnya akan terbuka untuk penyebut. Nah, yang bawah ini kalau misalnya kita tuliskan himpunan penyelesaiannya secara lengkap. Ya, oke, tinggal satu lagi. Ya, yang ketiga ini ya. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 per X min 3 kurang dari sama dengan 1 per X plus 6. Ya. Nah, ini juga masih belum menjadi bentuk pertidaksamaan pecahan rasional. Jadi langkahnya ya kita ubah ruas kanannya 0 dulu. Ya, jadi 1 per X plus 6 itu kita pindah ke kiri maka jadi negatif. Ini. Bisa ya mengubah yang di sini saja ya, hanya memindahkan kalau positif jadi negatif. Kemudian langkah kedua, ubah ruas kiri menjadi pecahan rasional. Nah, karena di sini penyebutnya di sini ada 2, berarti nanti kan ini kita samakan berarti dikalikan saja. Ya, sehingga nanti ini tinggal kita untuk
menyamakan penyebutnya, tinggal kita kalikan silang saja. Ini ya penyebutnya, ini X plus 6 dengan 2 ke kiri ya, X min 3 ke kanan dengan dikalikan dengan 1, sehingga nanti jadinya 2 kali X plus 6 dikurangi 1 kali X min 3. Penyebutnya jadi X min 3 kali X plus 6, kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita kalikan satu persatu. 2 kali X, 2X. 2 kali 6, positif 12. Minus 1 kali... Oke, saya ulang lagi ya. 2 kali X, 2X. 2 kali 6 plus 12. Minus 1 kali X min X. Minus 1 kali minus 3, positif 3. Penyebutnya tetap. Ya. Kemudian 2X dikurangi X. Berarti kan jadi X. 12 ditambah 3, 15. Penyebutnya seperti ini. Nah, ini sudah menjadi pertidaksamaan rasional. Ya, kalau sudah seperti ini, lanjut yang berikutnya, menentukan pembuat nolnya atau titik kritisnya. Yang pertama di sini pembuat nol untuk pembilang, berarti X plus 15 sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan minus 15. Kemudian pembuat nol untuk penyebutnya, di sini ada 2 ya, yaitu X min 5 dan X plus 6. Sehingga nanti di sini akan kita dapatkan 2 untuk penyebutnya. Jadi nanti yang intervalnya itu lobang, ya, tidak diarsir, itu nanti yang 5 dengan minus 6. Ya, oke. Saya lanjutkan. X min 5 tidak boleh sama dengan 0, berarti X-nya tidak boleh sama dengan 5. Yang kedua, X plus 6 tidak boleh sama dengan 0, jadi X-nya tidak sama dengan minus 6. Lanjut sekarang. Oke. Ini garis bilangannya ya. Garis bilangannya dari pembuat nolnya tadi, baik itu pembilang maupun penyebutnya, itu diurut dari paling kecil di kiri, yaitu minus 15, kemudian minus 6, dan 5. Sekarang tinggal menentukan daerahnya yang paling kanan, berarti kan di kanannya 5 ya. Nah, untuk menentukan itu berarti kita menggunakan koefisiennya. Ya, di sini koefisien dari pembilangnya positif 1, koefisien penyebutnya ada 2. Yaitu positif 1 dari X min 5 dan positif 1 dari X plus 6. Nah, untuk penyebutnya positif 1 kali positif 1 kan positif 1. Ya. Jadi, positif dibagi positif, positif. Berarti daerahnya yang kanan positif. Ini ya. Oke. Lanjut berikutnya. Di sini, pembuat nolnya 5. Pembuat nolnya 5 berarti di situ miliknya penyebut. Ya. Nah, penyebutnya di sini ya. X min 5. Pangkatnya berapa? Kalau tidak tertulis tadi berapa? 1 ya. 1 ganjil atau genap? Ganjil. Kalau ganjil berarti tandanya berubah. Kanan tadi positif, maka berubah menjadi negatif. Sekarang pembuat nolnya berapa? Minus 6 ya. Minus 6 ternyata juga miliknya ini ya, X plus 6. Pangkatnya 1 juga. 1 ganjil atau genap? Ganjil. Kalau ganjil berarti tandanya berubah. Nah, awalnya negatif di sini. Nah, geser ke kiri jadi positif karena tadi pangkatnya ganjil, ya. Oke, sekarang minus 15. Minus 15 itu miliknya pembilang. Nah, ini X plus 15. Pangkatnya berapa? 1 kan, kalau tidak tertulis berarti pangkatnya 1. Kalau pangkatnya 1, maka akan berubah karena ganjil. Nah, ini positif berarti berubah menjadi negatif. Nah, sekarang tinggal menentukan himpunan penyelesaiannya, ya. Penyelesaiannya di sini yang diminta ternyata kurang dari 0. Jadi kembali lagi ke soal awal, kurang dari. Kalau kurang dari berarti daerahnya yang negatif. Ini ya, yang negatif. Ya. Sehingga nanti di kirinya minus 15 dan antara minus 6 dengan 5. Kalau ditulis nanti minus 6 kurang dari X kurang dari 5 atau X kurang dari sama dengan 15. Ini diperhatikan ya, sesuai dengan tandanya di sini. Kalau tidak ada arsirannya atau lobang berarti kurang dari saja ya. Kalau diarsir berarti ada sama dengannya. Sehingga nanti kalau ditulis dalam bentuk lengkap himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga min 6 kurang dari X kurang dari 5 atau X kurang dari sama dengan 15 untuk X elemen bilangan real. Oke, demikian tadi. Kalau ada kesulitan nanti bisa japri Bu Farid. Nanti saya jelaskan lewat pesan suara saja di WA ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Amin ya. Dan ingat, tolong diputar berulang-ulang ya. Karena nanti di situ saya taruh di YouTube, lebih bagus lagi kalau di-download saja.
ya, sehingga tidak menguras paketan kalian, ya. Oke. Jadi tolong diputar berkali-kali supaya lebih paham, ya. Untuk menentukan daerahnya karena tadi menggunakan trik, ya. Kalau yang menggunakan misalnya daerahnya ditentukan misalnya berapa-berapa, itu kan kemarin-kemarin sudah ada, ya. Kalau yang menggunakan trik ini, kalau ada sesuatu yang masih kurang, ya, kurang paham, nanti bisa japri Bu Farid saja, nanti saya jelaskan menggunakan pesan suara saja. Oke. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.